bersabda, man masya ila halaqati alim, siapa yang berjalan ya menuju majelis ilmu, halqah orang-orang yang berilmu ya, seperti Bapak Ibu inilah dari mana nih semuanya datang ke masjid, datang ke majelis-majelis ilmu ya, berjalan menuju halqah orang-orang alim ya, kana lahu bi kulli khutwatin mi'atu hasanah, maka baginya setiap langkahnya itu 100 kebaikan. Nah, kita yang melangkahkan kaki ke majelis-majelis ilmu, ke halqah orang-orang yang berilmu, kana lahu bi kulli khutwatin mi'atu hasanah, maka untuknya setiap langkah itu 100 kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Nah, Bapak Ibu datang pakai kendaraan ya, nggak jalan kan, berarti tidak setiap langkah, setiap putaran roda. Hadirinul hadirat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka kita mesti sering-sering ya mendengarkan keutamaan amal ibadah agar kita termotivasi, bersemangat ya di dalam mengamalkan sesuatu ibadah. Dengan banyaknya kita mendengarkan ya, fadilah-fadilah amal, maka kita mendapatkan kekuatan ya, mendapatkan semangat ya, untuk melakukan amal ibadah ya. Karena iman kita ini masih iman suasana, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Mesti ada dorongan ya. Iman kita ini bukan iman para sahabat ya. Iman suasana, masih ada dorongan ya. Kalau tak ada dorongan, terkadang tak ada kekuatan ya. Kalau tak sering-sering dengar keutamaan beramal seperti ini ya, keutamaan menuntut ilmu ya, keistimewaan menuntut ilmu ya, maka terkadang ada rasa malas ya untuk hadir di majelis ilmu, sholat berjamaah ya, dan yang lain-lain. Insyaallah dengan banyaknya kita mendengar fadilah ya, keutamaan di dalam beramal ibadah ya, Allah masukkan kekuatan ya, power yang baru ya, di dalam hati-hati kita insyaallah. Maka di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Apabila dikatakan kepada kalian tafassahu, berlapang-lapanglah ya, berlapang-lapanglah fil majalis ya, di dalam majalis ya, artinya di tempat duduk ya, di mana kita menuntut ilmu. Allah perintahkan agar kita berlapang-lapang ya. Fafsahu yafsahillahu lakum, maka berlapang-lapanglah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kalian, akan melapangkan hidup kalian, akan melapangkan hati kalian. Wa idza qila shuzu fanshuzu, dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah Subhanahu wa taala ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat darajat kemuliaan orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilm, dan orang-orang yang berilmu, yang menuntut ilmu. Darajat, beberapa
darajat, beberapa kemuliaan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu sangat mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana asbabun nuzul ayat ini, ya, turunnya ayat ini ketika majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berlangsung, ya, di dalam keadaan bersempit-sempitan, ramai sekali para sahabat yang duduk, ya, kemudian orang-orang pun pada antusias semangat untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah serambi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datanglah ahli Badar. Nah, ini majelis sudah sempit ini, tak ada sedikit pun luang tempat duduk karena dah ramai sekali, ya. Datang ahli Badar kemudian mengucapkan salam. Siapa ahli Badar? Yaitu para sahabat, ya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang mengikuti perperangan Badar. Mereka ini mulia Bapak Ibu, ya, lebih diutamakan dari sahabat-sahabat yang tidak mengikuti perperangan Badar, ya. Datanglah ahli Badar tadi mengucapkan salam, mau duduk di majelis ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, ya. Kemudian ahli Badar mengucapkan salam, ya. Orang-orang di majelis itu semua menjawab salam, ya, para sahabat ahli Badar, namun tak ada satupun yang beranjak, ya, tetap duduk di tempat mereka bersempit-sempitan, tak ada satupun yang beranjak, ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada para sahabat, ya, yang tidak mengikuti perperangan Badar, yang duduk di majelis ilmu itu, untuk geser, yang berlapang-lapang. Nah, ini sebenarnya perkataan Rasulullah SAW, ya. Idza qila lakum tafassahu, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu, berlapang-lapanglah. Nah, itu perkataan Rasulullah. Rasulullah katakan berlapang-lapanglah, geser-geser, kata Rasulullah SAW, ya. Ahli Badar mau duduk, ya. Tampak di sini Rasulullah mengistimewakan ahli Badar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, sebenarnya di sini Rasulullah bukan hanya sekedar memuliakan ahli Badar, ya. Dan kesempatan ini, ya, menjadi peluang bagi orang-orang munafik untuk mengadu domba di antara sahabat yang mengikuti perperangan Badar dan yang tak mengikuti perperangan Badar. Kesempatan bagi orang-orang munafik untuk mengadu domba para sahabat. Katanya Rasulullah SAW itu pilih kasih, ya, terlebih memuliakan sahabat-sahabat yang mengikuti perperangan Badar. Nah, maka di sini sebenarnya bukan hanya karena sahabat-sahabat ahli Badar ini diutamakan karena mereka mengikuti perperangan Badar saja, tidak, ya. Di sini juga Rasulullah SAW bermaksud, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain untuk belajar adab, ya, belajar adab, bagaimana adab ketika duduk di majelis ilmu itu. Jadi kalau udah sempit tempat duduk kita ini, Bapak Ibu kan masih lapang nih kan, ini masih lapang ini. Kalau udah sempit tempat duduk kita itu, ketika duduk di majelis ilmu itu, maka berlapang-lapanglah. Ada orang mau datang duduk, kita berdiri, kita silahkan, ya, memberi tempat duduk kepada orang-orang yang juga hendak menuntut ilmu. Ini luar biasa keutamaannya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajarkan kita juga, ya, agar kita memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu, yang ingin duduk di majelis ilmu, dan juga ingin mengajarkan kepada kita bagaimana adab ketika duduk di majelis ilmu. Nah, alhamdulillah ramai terus pengajian, ya, di mana diadakan pengajian ini banyak yang jamaah lintas juga, ya kan, dari mana-mana datang, alhamdulillah, ya. Tapi belum ada yang sempit tempat duduk itu, ya, Bapak Ibu, masih lapang-lapang semua nih, ya. Majelis Rasulullah SAW itu sempit, tak ada tempat duduk lagi. Maka datang ahli Badar, Rasulullah SAW perintahkan berdirilah, ya, geser-geser, kasih ahli Badar duduk, begitu. Itu yang dimaksudkan ayat, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum.
Maka kalau kalian mau berlapang-lapang, maka niscaya Allah akan melapangkan kalian, ya, melapangkan hati kalian, melapangkan hidup kalian, menghilangkan kesusahan-kesusahan di dalam hidup kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila suzu fansuzu, apabila dikatakan berdiri maka berdirilah, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, maka Allah akan mengangkat derajat kemuliaan orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang berilmu, ya, beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu sangat mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, surah Ali Imran ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallahu annahu la ilaha illa, Allah telah bersaksi, Allah menyatakan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar, ya, kecuali Dia. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu, ya, qa'iman bil qisti, juga menyatakan hal yang sedemikian itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memposisikan, ya, dirinya, ya, sebagai yang pertama bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah dengan sebenar-benar kecuali Dia. Nah, itu. Dan kemudian di ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala memposisikan, ya, malaikat itu di urutan yang kedua di dalam ayat ini, wal malaikatu, ya. Kemudian wa ulul ilmi, dan juga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memposisikan orang-orang yang berilmu, alim, ulama itu di urutan yang ketiga, ya, sebagai yang bersaksi bahwasanya tiada Allah yang disembah, ya, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat ini juga menyatakan betapa mulianya orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang menuntut ilmu. Diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini di urutan yang kedua, Pak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah malaikat. Nah, kalau kita hitung dari penyaksian dari Allah Subhanahu wa taala sendiri, jadi urutan yang ketiga ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, betapa mulianya orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian kita masuk kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang kemuliaan, keistimewaan menuntut ilmu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala al-musannif rahimahullahu taala, wa nafa'ana bihi wa bi ghazir ulumihi fid dharain. Ini keutamaannya nih, ya, keutamaan menuntut ilmu. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, ya, dudukmu di dalam majlis ilmu itu walaupun sesaat, walaupun sebentar, sekejap, la tamassu qalaman wala taktubu harfan, belum lagi engkau menulis satu huruf pun, ya, belum lagi engkau menyentuh kalam, menyentuh pena, ya. Khairun laka, itu keutamaannya, pahalanya itu lebih baik, min itqi alfi raqabah, daripada engkau memerdekakan 1000 orang budak sahaya, hamba sahaya. Belum lagi menyentuh kalam, menyentuh pena, belum lagi menulis satu huruf pun. Itu keutamannya, ya, sama dengan membebaskan, memerdekakan budak sahaya sebanyak 1000 orang budak sahaya. Nah, itu perkataan Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Itulah keutamaannya, Bapak Ibu. Maka
kita belajar nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa ya usahakan bawa pena, bawa buku untuk mencatat ya. Tulislah dibawa untuk mencatat. Karena ada keutamaannya ini ya. Belum lagi kita menyentuh pena itu, belum lagi kita menulis satu huruf pun itu lebih baik ya daripada memerdekakan 1000 orang budak sahaya yang dimuliakan Allah ya. Kemudian wa nadharuka ila wajhil alim, dan engkau memandang wajah orang yang alim itu ya, para alim ulama itu, khairun laka, itu lebih baik bagimu ya, min alfi farasin, daripada 1000 kuda perang, tasaddaqta, yang engkau sedekahkan, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik daripada 1000 kuda perang yang kita sedekahkan Bapak Ibu di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Nah, ini luar biasa memandang wajah orang yang alim. Nah, maka pandang lama-lama sikit Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memandang itu bukan memandang karena ketampanan ustadz itu, enggak. Ya. Bukan memandang karena kegantengannya, enggak. Tapi memandang bil mahabbah. Memandang dengan rasa penuh kasih sayang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, binazril mahabbah dikatakan di dalam syarah hadis ini, memandang dengan kasih sayang. Kasih sayang seperti apa yang dimaksudkan? Karena Allah mengkaruniakan ilmu kepada dirinya itu. Allah karuniakan ilmu di dalam qalbunya itu. Ya. Maka kita memandang dengan kasih sayang itu. Pahalanya luar biasa tuh Bapak Ibu ya. Khairun laka min alfi farasin, itu lebih baik daripada engkau menyedekahkan ya 1000 kuda perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasalamuka, dan engkau ucapkan salam kepada gurumu, kepada ustadzmu itu, alal alim ya. Dan salammu kepada orang yang alim itu, khairun laka, itu lebih baik bagimu, min ibadati alfi sanah, daripada beribadah 1000 tahun. Ucapkan salam kepada orang yang alim, kepada ustadz itu ya, lebih baik daripada beribadah 1000 tahun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mau cari di mana umur 1000 tahun Bapak Ibu? 60-70 tahun ya, itulah ya, kebanyakannya. Jarang yang lebih itu bonus. Ini 1000 tahun lebih baik dari beramal ibadah 1000 tahun ya. Terlepas dari pembahasan derajat hadis ini, ada yang mengatakan hadis ini dhaiful jiddan, sangat dhaif sekali. Ada yang mengatakan hadis ini hadis mungkarul hadis, segala macamnya lah. Terlepas dari pembahasan itu semua, yang penting kita jadikanlah hadis ini sebagai pemotivasi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu intinya ya, pemotivasi ya. Karena Imam As-Suyuti rahimahullah, Al-Hafiz rahimahullahu ta'ala, Imam Suyuti juga memasukkan hadis ini ya, perkataan Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud ini ya, tentang keutamaan menuntut ilmu ini, di dalam kitabnya Lubabul Hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini juga disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Munziri. Hadis ini juga disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Munziri Fid Durratil Yatimah, di dalam kitab Ad-Durrah Al-Yatimah ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala asyaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wari'in. Rasulullah katakan seorang yang faqih. Siapa yang faqih nih Bapak Ibu? Siapa yang dimaksudkan faqih itu? Faqih adalah alimun bi ilmi syariah, orang yang berilmu tentang ilmu syariat ya, itu faqih namanya ya. Maka seseorang yang faqih, yang mengerti ilmu syariat itu ya, mutawarri'un, lagi pula mutawarri' orangnya, wara' orangnya. Wara' itu apa? Orang yang berusaha menjauhkan dirinya ini, atau orang yang berusaha meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu wara' namanya
Jadi orang yang alim, yang faqih, yang mengerti ilmu syariat, lagi pula wara orangnya, asyaddu 'ala syaitan, ya, lebih ditakuti syaitan daripada min alfi abidin mujtahidin, daripada 1000 ahli ibadah, ya, yang bersungguh-sungguh di dalam ibadahnya tetapi jahil, tidak ada ilmu, ya. Wariin, tapi dia wara. Dia rajin beramal ibadah tapi tak ada ilmu. Meskipun dia wara, dia menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi manakala dia rajin beramal ibadah itu tanpa ilmu, itu lebih ditakuti, ya, syaitan, ya, syaitan lebih takut, ya, dengan seseorang yang faqih, yang berilmu, yang mengerti ilmu syariat, lagi pula wara. Iblis lebih takut dengan orang yang berilmu, ya, yang wara di dalam beramal ibadah. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang beramal dengan ilmunya. Alim, bukan sekedar alim dengan ilmu syariat saja, ya, bahkan dia berilmu dan beramal dengan ilmunya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan sekedar alim saja, ya, beramal dengan ilmunya. Jadi kalau banyak ilmu tak beramal, ya sama aja, setan tak takut juga, ya, sama juga dengan orang yang rajin beramal ibadah tapi jahil, ya, maka bahkan lebih mulia lagi lah, ya, yang jahil tadi tapi rajin beribadah walaupun tidak ada ilmu nih, ya, tapi dia wara. Nah, itu, ya, dibandingkan yang banyak ilmu tapi tidak beramal. Nah, ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadza dzakarahu Nawawi, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Umar bin Khattab, hadis ini dari jalur Umar bin Khattab. Qala, Umar bin Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man masya ila halaqati alim, siapa yang berjalan, ya, menuju majelis ilmu, halqah orang-orang yang berilmu, ya, seperti Bapak Ibu inilah dari mana nih semuanya datang ke masjid, datang ke majelis-majelis ilmu, ya, berjalan menuju halqah orang-orang alim, ya, kana lahu bikulli khutwatin mi'atu hasanah, maka baginya setiap langkahnya itu 100 kebaikan. Kita yang melangkahkan kaki ke majelis-majelis ilmu, ke halqah-halqah orang-orang yang berilmu, kana lahu bikulli khutwatin mi'atu hasanah, maka untuknya setiap langkah itu 100 kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, Bapak Ibu datang pakai kendaraan, ya, nggak jalan kan, berarti tidak setiap langkah, tidak setiap langkah, setiap putaran roda, ya, setiap putaran roda kendaraan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu, ya, baik, dikias, ya, dikias, ya. Kalau tidak dikias, ya tidak dapat Bapak Ibu, mesti jalan baru dapat, ya, mesti jalan kaki baru dapat. Karena di hadis ini dikatakan man masya, barang siapa yang berjalan menuju halqah-halqah orang yang berilmu, majelis-majelis para alim ulama, ya, maka untuknya lah setiap satu langkah itu 100 kebaikan. Fa iza jalasa indahu, maka apabila dia duduk dekat orang alim itu, ya, wastama'a ma yaqul, dan mendengarkan apa yang dikatakan, yang disampaikan oleh orang alim itu, kana lahu bikulli kalimatin hasanah, maka untuknya lah setiap kalimah yang diucapkan oleh orang yang alim itu, ya, menjadi hasanah, menjadi kebaikan. Setiap ucapan yang disampaikan oleh tuan guru itu, ya, para asatis kita itu menjadi kebaikan. Ini luar biasa Bapak Ibu, setiap kalimahnya menjadi kebaikan. Mendengar saja, walaupun belum diamalkan, ini mendengar saja, tapi kita belajar ini, menuntut ilmu ini niat untuk diamalkan Bapak Ibu, ya, kita niat dulu untuk diamalkan. Nah, kalau tidak sempat kita mengamalkannya, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita belajar tapi tidak ada niat untuk mengamalkan, ini bahaya juga Bapak Ibu, ya, kelak menjadi hisab nanti di hari kiamat, ya, menjadi hisab. Takut kita, ya, udah sampai mana ilmu yang kita pelajari ini, ya, untuk kita amalkan, udah sejauh mana kita kerjakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apabila seseorang itu dekat,
ya dengan seseorang yang alim itu, kemudian mendengarkan apa yang dia katakan, maka untuknya lah setiap kalimah itu kebaikan, ya. Di dalam hadis ini dikatakan Bapak Ibu, faiza jalasa indahu, apabila dia duduk di dekatnya. Maka kita kalau belajarnya Bapak Ibu, ya duduk dekat-dekat, ya duduk dekat-dekat. Dekat siapa? Dekat ulama itulah, dekat orang alim itu. Ya, ini sunnah dianjurkan. Duduk dekat-dekat. Ini kamera aja yang dekat Bapak Ibu. Kamera dekat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah, dapat juga kebaikan, ya, dapat kebaikan semuanya, dapat keutamaan. Ya, yang penting intinya di sini melangkahkan kaki, ya, melangkahkan kaki, tetap istiqomah di dalam belajar menuntut ilmu, tetap dapat kebaikan. Nah, tapi ada lagi kesunahan di sini yang masih kita abaikan. Dekat, ya, bukan jauh-jauh, dekat-dekat. Jadi ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan majelis ilmunya, ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahabat itu dekat-dekat dengan Rasulullah, sehingga dikatakan daun yang berguguran itu tidak jatuh ke tanah, tapi jatuh di punggung-punggung sahabat, di kepala-kepala sahabat. Itu saking dekatnya, rapatnya ya majelis Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena itu sunnah, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak apa-apa Pak. Ya, barangkali insyaallah di pertemuan yang akan datang, ya, lebih rapat lagi, ya, untuk bapak-bapak lah, ibu-ibu sana aja, ya, ibu-ibu situ aja, ya. Untuk bapak-bapak lebih rapat lagi, jangan terlalu menjarak sunnah ini, hadis ini, ya. Kenapa? Faiza jalasa indahu, apabila dia duduk di dekatnya, di dekat orang yang alim itu, wastama'a ma yaqul, dan dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh guru itu, maka setiap kalimah yang diucapkan oleh guru itu menjadi kebaikan, ya, menjadi kebaikan kita dengar. Kadza, ya, ini zakarahun Nawawi, telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi fi Riyadhis Shalihin, di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengar baik-baik, wastama'a ma yaqul, ya, jangan main HP, ya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita nih duduk di majelis ilmu, ya, tapi di tangan kita HP. Ustadz jangan sangka buruk Pak Ustadz, itu bukan main HP, itu dia mencatat Pak Ustadz. Oh, mantap tuh, ya, mantap. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, ya, hadis selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtu'a. Man intaqala, barang siapa yang intaqala, berpindah, artinya dia berangkat dari rumahnya kemudian pergi ke masjid. Ini lebih tepat diterjemahkan untuk orang-orang yang mondok nih Bapak Ibu, ya, yang mondok. Man intaqala ini berpindah, jadi berdiam sejenak di tempat itu beberapa hari, ya. Tapi masuk juga lah, ya, masuk juga keutamaan ini untuk kita semua, ya, yang sesaat, ya, yang sekejap duduk di majelis ilmu. Hadis ini lebih dikhususkan untuk anak-anak yang mondok itu Bapak Ibu. Keutamaannya khusus itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Manintaqala, barang siapa yang berpindah-pindah untuk menuntut ilmu, masuk juga lah nih untuk kita semua insyaallah. Masyan, baik dia berkendaraan, masyan, baik dia berjalan kaki, au raqiban, ataupun berkendaraan, ya, min mahallihi ila mahallil akhar, dari satu tempat ke tempat yang lain, liyata'allama ilman, untuk menuntut ilmu, min ulumis syar'iyyah, dari ilmu-ilmu syariat, ya, ilmu-ilmu yang disyariatkan, ghufira lahu, maka diampunkanlah untuknya dosa-dosanya, ya, ai ma taqaddama min dzambihi as-saghair, dosa-dosanya yang telah lalu, dari dosa-dosa kecil, ya, bukan dosa-dosa besar, ya, dihapuskanlah dosanya itu, ya, dosa-dosa kecilnya yang dimaksudkan, qabla an yakhtu'a, sebelum dia melangkah. Jadi dosa-dosa itu telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melangkah Bapak Ibu. Sebelum kita berangkat dari rumah itu, dosa-dosa kita itu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan menuntut ilmu itu, ya. Banyaklah lagi di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu. Tadi apa katanya tadi? Man masya, barang siapa yang berjalan menuju halqah-halqah orang-orang yang berilmu. Kemudian hadis yang selanjutnya ini, man intaqala, barang siapa yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk
liyata'allama ilman, menuntut ilmu. Kemudian pada riwayat hadis yang lain lagi dikatakan man kharaja, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu. Ada lagi hadis yang menyatakan man salaka tariqan, barang siapa yang menelusuri jalan-jalan ilmu. Pada riwayat hadis lain yang lagi juga dikatakan man tolaba, barang siapa menuntut ilmu. Jadi banyak Bapak Ibu, man kharaja ada, man tolaba ada juga, man salaka ada. Ini man intakala, kemudian tadi man masya, banyak lafaznya. Ini semua yang menegaskan agar kita itu betul-betul keluar dari rumah dengan niat yang ikhlas untuk menuntut ilmu, cari guru. Ini timba mencari sumur, bukan sumur mencari timba. Nah ini hadis-hadis ini Bapak Ibu menegaskan seperti itu, agar kita betul-betul mencari guru, berguru. Ini saya tengok banyak bapak-bapak ya yang udah berumur lah, dan yang duduk di majelis ilmu ini, yang lah tua-tua banyak, yang muda-muda Bapak Ibu tak nampak, ini sedikit yang nampak. Banyak yang sudah berumur duduk di majelis ilmu, istiqomah duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkahi umur Bapak Ibu ya, Allah mudahkan rezeki Bapak Ibu ya, Allah lapangkan kehidupan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sebenarnya kalau yang menonton live nih Bapak Ibu, ini untuk orang-orang yang jauh ya, kemudian yang betul-betul ada kesibukan, tak sempat datang di majelis ilmu, ada kesibukan berhalangan, tak sempat datang di majelis ilmu, boleh nonton live streaming nih Bapak Ibu. Kemudian dia jauh, yang dekat-dekat ya, rumahnya di sebelah masjid, nggak usah nonton live streaming pula lagi, datang aja lah ya, datang duduk di majelis ilmu itu lebih bagus ya. Jadi bukan tidak boleh nonton live streaming ini, enggak. Ini untuk yang jauh-jauh ya, yang berhalangan tidak bisa datang, yang uzur ya, ada keuzuran tidak apa-apa lah ya. Kalau badan sehat kuat, apalagi yang muda-muda ya, usahakanlah ya melangkahkan kaki cari guru ya, keluar dari rumah tuh ya, keluar dari rumah tuh melangkahkan kaki menuntut ilmu ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit untuk anak-anak muda nih Bapak Ibu ya, para remaja kita ya. Datanglah cari guru, jangan nonton live streaming itu juga lagi ya. Badan kita kuat masih sehat ya, tidak ada gunanya ya. Untuk apa umur kita ya, yang muda itu ya, badan kita yang kuat itu, yang sehat, keluangan waktu, kelapangan waktu yang Allah berikan ya, untuk apa itu? Jangan biarkan berlalu begitu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan di dalam kitabnya Diwan Asy-Syafi'i, isbir ala muril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Sabarlah kalian ya, sabarlah kalian ketika menuntut ilmu itu, sabarlah kalian di atas tegasnya penyampaian seorang guru itu. Kadang guru ini Pak penyampaiannya beda-beda Pak, ada yang tegas, ada yang lembut-lembut ya, ada yang suka teriak-teriak Bapak Ibu ya, macam-macam guru nih. Ada juga yang bisa lembut, bisa keras, bisa tegas, macam-macam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita mesti sabar itu. Imam Syafi'i katakan sabarlah di atas ketegasan ya. Cara penyampaian guru yang berbeda-beda itu kita mesti tegas, kita mesti sabar, mesti sabar. Fa inna rusubal ilmi fi nafarati, karena kegagalan di dalam menuntut ilmu itu Bapak Ibu di saat kita kecewa. Kegagalan menuntut ilmu itu di saat kita kecewa, sakit hati dengan guru, kemudian kita menghindar dari guru ya, tidak masuk lagi ilmu itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Syafi'i mengatakan sabarlah di atas ketegasan para guru itu. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, karena gagalnya kita menuntut ilmu itu karena kita sakit hati kemudian menjauh dari guru. Wa man lam yadhub dhullat ta'allumi sa'atan, sesiapa yang tidak pernah merasakan pedihnya menuntut ilmu walaupun sekejap. Nah, ini kita semua sudah merasakan ya Bapak Ibu, pedihnya menuntut ilmu itu. Guru-guru kita dulu belajar tuh Bapak Ibu ya, ada yang belasan tahun, puluhan tahun
Ya, waktu menuntut ilmu itu banyak kekurangan-kekurangan Bapak Ibu. Ya, tak makan, ya, tak ada belanja, banyaklah kesusahan-kesusahan yang mereka hidup itu Bapak Ibu. Sampai rumput-rumput ini pun disayur Bapak Ibu untuk makan. Maaf kata tai seperti tai kambing Bapak Ibu. Untuk menuntut ilmu itu para guru-guru kita dulu, orang-orang dulu bermujahadah menuntut ilmu ini Bapak Ibu. Ya. Ini kita semua serba dimudahkan sekarang Bapak Ibu, live streaming ada, ya. Udah dimudahkan semuanya. Habis mengaji disediakan sarapan. Ya, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ndak uga mau datang Pak ya. Itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka Imam Syafi'i mengatakan, "Wa man lam yadzuq dzullat ta'allumi satan", sesiapa yang tak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu itu, tajarra'a dzullal juhli tula hayatihi, maka ia akan merasakan kejahilan seumur hidupnya. Ia akan merasakan kejahilan, kebodohan seumur-umur hidupnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wa man fatahu ta'lim waqta syababi. Ini untuk pemuda nih. Ya, peringatan dari Imam Asy-Syafi'i. Dengarkan wahai pemuda. Wa man fatathu ta'lim waqta syababi. Ya. Sesiapa yang terluput waktu mudanya itu dari menuntut ilmu, fakabbir alaihi arba'an li wafatihi, maka engkau takbirkanlah di telinganya itu 4 kali, kata Imam Syafi'i, karena dia sudah mati. Nah, takbirkan di telinga itu 4 kali seperti kita sholat jenazah, ya, karena dia dah mati, itu kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menganggap pemuda-pemuda yang tak mau belajar menuntut ilmu ini Bapak Ibu seperti orang yang sudah mati. Nah, takbirkan di telinganya itu 4 kali gitu. Ya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, kesuksesan pemuda itu ya, ada di dalam ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza lam yakuna, apabila kedua-duanya itu tak ada, menuntut ilmu tak mau, ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tak dijalankan, perintah Allah tak dijalankan, ya, apa yang dilarang Allah tak dijauhkan, la'tibara li zatihi, maka tak ada guna dirinya itu, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Bangkai hidup, mayat berjalan, yang dimuliakan Allah Subhanahu. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu hadis ya, yang terakhir ya, tentang keutamaan menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akrama aliman faqad akramani. Sesiapa yang memuliakan orang yang alim, ya, faqad akramani, sesungguhnya dia memuliakan aku, kata Rasulullah SAW. Sama dengan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama ini warasatul anbiya. Karena ulama ini warisnya para nabi. Kita muliakan ulama, kita ikram, memuliakan ulama, itu sama dengan memuliakan Rasulullah SAW. Waman akramani, sesiapa yang memuliakanku, kata Rasulullah SAW, faqad akramallah, sesungguhnya dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waman akramallah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka tempatnya itu di dalam surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi motivasi, penyemangat untuk kita semua, dan Allah istiqomahkan kita semua ya untuk menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, niatkan di dalam hati, jangan sekedar belajar ya, mengaji tetapi diamalkan, ya, diamalkan. Kecuali ilmu yang belum sampai waktunya untuk diamalkan, tidak apa-apa. Seperti apa Bapak Ibu? Seperti haji, ya, kita udah belajar nih beberapa bab tentang haji, ya, tapi belum ada kemampuan untuk naik haji. Nah, berarti belum sampai waktunya untuk diamalkan. Tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Seperti mau beristri 4, ya masih 1, ya kan. Nah, ilmunya udah ngaji kita ini, guru banyak menyampaikan wah tentang poligami itu ini ya. Kita ngaji terus ketawa-ketawa terus, ya Bapak Ibu, kalau udah dengar Ustadz cerita tentang poligami, ya semangat, hilangkan tuh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi belum bisa diamalkan. Nah, ini tidak apa-apa yang ini, ya. Tapi ilmu-ilmu yang sudah selayaknya patut untuk diamalkan, kemudian kita tak ada niat sama sekali untuk mengamalkannya, ini kelak akan menjadi hisab di hari kiamat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Nah, ilmu ini ditanya Bapak Ibu sejauh mana kita amalkan, bukan hanya sekedar belajar aja. Jadi mulai sekarang ya niatkan di hati untuk mengamalkan apa yang kita dengarkan dari para alim ulama kita. Insya Allah ya terlupa kita mengamalkannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa taufiq illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.